Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Semoga saja buat teman-teman semua yang mungkin notabene dalam range kehidupannya ya, dari golongan menengah ke bawah teman-teman. Dan saya doakan ya buat kalian semua di tahun ini bisa menjadi range ke golongan menengah ke atas teman-teman, yang bisa memperbaiki sektor ekonomi keluarga kalian. Mungkin ya kalau nggak dari jalur kripto ya mungkin dari jalur pekerjaan yang saat ini kalian tekuni. Amin. Semoga saja ya, pokoknya doa terbaik buat kalian semua. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini. Maka kita lihat bersama-sama ya untuk keadaan daripada market cap secara overallnya ya. Di sini sebenarnya udah menandakan tanda-tanda yang cukup positif ya kan, kembali menyentuh di range 1,98 triliun dolar ya, hampir ke 2 triliun dolar lah. Sedangkan untuk Bitcoin dominance di sini mengalami penurunan, masih sama sebenarnya seperti tadi malam ya, yaitu berada di area 51,1%. Fair and Greed Indexnya ada kenaikan sebesar 1 poin, kembali lagi menyentuh di range 71 ya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang Bitcoin teman-teman, kembali lagi Bitcoin di area 51.500-an dan pergerakannya yaitu tadi 51.100 sampai di area 51.500-an. Nah, dan kalau kita lihat kinerja daripada beberapa altcoin sendiri ya, kita ketahui bersama lah bahwasanya ini juga ngintil dengan pergerakan Bitcoin ya, ngekor dari pergerakan Bitcoin. Jadi kalau kita lihat XRP sendiri, Solana ya kan, BNB, Cardano di sini mulai recover ya. Nah, di sini semakin ramai teman-teman yaitu tentang SRP. Oke ya, semakin ramai ini tentang SRP, yang dimana ya kita ketahui bersama lah ketika hal ini benar-benar terapprovement ya, maka di sini akan menimbulkan mungkin pensiun dini bagi para pemegang SRP. Wow, mantap jiwa. Langsung saja. Nah, jadi di sini ya dikutip dari The Crypto Basic, pakar memprediksi kapan BlackRock berpotensi meluncurkan XRP ETF. Oke, memang saat ini sedang ramai nih perbincangan tentang XRP ETF yang menyenggol-nyenggol tentang BlackRock ya, yang dimana di sini teman-teman ya, komentar industri spekulasi bahwa pengajuan BlackRock ETF untuk XRP akan dilakukan setelah resolusi gugatan SEC vs Ripple. Oke. Menariknya gini teman-teman ya, BlackRock ini ketika memang mau mengajukan XRP ETF teman-teman, maka di sini semua permasalahan yang ada di XRP ya intinya antara XRP, Ripple dengan SEC ini harus clear ya, harus clear. Nggak mungkin BlackRock mengajukan XRP ETF tapi masih ada gugatan oleh Ripple, ya otomatis SEC nggak mau lah ya, SEC nggak mau lah nge-approve gitu teman-teman ya, SEC nggak bakal approve karena lagi bermasalah gitu. Makanya di sini ditunggulah penyelesaiannya. Nah, jadi komentator industri kripto terkemuka Asi Prospect telah memperkirakan kapan BlackRock akan mengajukan dana yang diperdagangkan di bursa ETF berbasis untuk XRP. Dalam postingan baru-baru ini ya kan, Prospect manajer bahwa sudah menjadi fakta yang diakui secara luas bahwa BlackRock pada akhirnya akan meluncurkan XRP ETF. Akibatnya dia mengharapkan manajer aset teratas untuk mengajukan pencatatan ETF XRP setelah penyelesaian gugatan antara SEC dan Ripple. Nah ya, jadi di sini BlackRock tetap menunggu untuk kasus Ripple dengan SEC ini benar-benar clear ya, karena mau ngajuin sekarang juga percuma, pasti ditolak gitu ya kan. Nah, dia mencatat bahwa BlackRock akan meluncurkan XRP ETF terlepas dari bagaimana gugatan berakhir ya, apakah melalui penyelesaian atau keputusan akhir dari hakim analis Torres. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama, pernyataan Prosper muncul beberapa hari setelah mantan direktur Ripple, Sam Mixbridge, yang memperkirakan bahwa komunitas kripto akan melihat XRP ETF tahun ini atau pada tahun 2025. Semoga saja teman-teman ya. Harapannya saya sih di tahun ini ya kan, entah di akhir tahun ini atau di awal-awal 2025 di mana belum berakhirnya sesi bull run. Ya, harapannya seperti itu. Agar apa? Ya agar tingkat
tendangan harga daripada SRP ini benar-benar kerasa gitu ya. Dan di sini gugatan Ripple hampir mencapai resolusinya. Nah, perlu disebutkan bahwa perselisihan hukum SEC vs Ripple telah menimbulkan dampak besar pada SRP. Beberapa perusahaan telah menjauhkan diri dari SRP meskipun hakim analis Torres menyatakan sebagai non keamanan. Oke. Jadi yang perlu kita lihat adalah kita kembali lagi ke histori masa lalunya SRP sebelum ada gugatan daripada SEC ya, yang dimana dulu ya kan sebelum dapat gugatan dari SEC, dimana SRP ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang berada di belakang SRP. Akan tetapi ketika Ripple mendapat gugatan dari SEC, mereka semua menjauhkan diri atau alias mencabut investasi mereka di SRP. Cuman yang perlu kalian ketahui ya, garis bawah ini, mereka nggak mencabut 100%, melainkan tetap menyisakan antara range 10-15% ya. Jadi mereka nggak mencabut total nih. Nah, jadi di sini potensi mereka kembali lagi masuk ke dalam SRP sangat terbuka lebar. Karena apa? Seperti yang saya bilang sebelumnya, saat ini perusahaan-perusahaan besar ini sedang wait and see. Oke, menunggu hasil keputusan final antara Ripple dengan SEC ya. Jika final tersebut dimenangkan oleh Ripple, maka ya perusahaan-perusahaan besar ya yang dulunya ada di SRP dan saat ini sedang keluar atau saat ini sedang mantau SRP juga, dia akan kembali masuk, yang dimana notabene ini akan membawa nilai positif bagi harga SRP nantinya gitu loh ya. Nah, saat ini kasus tersebut sedang dalam tahap penyelesaian dengan laporan hukum yang diperkirakan akan diajukan bulan depan. Para ahli yakin resolusi akan muncul tahun ini. Kemungkinan kasus ini dibawa ke sirkuit kedua masih belum pasti. Jika gugatan tersebut diselesaikan sesuai spekulasi, hal ini dapat membuat jalan bagi potensi peluncuran ETF SRP di Amerika Serikat jika perkiraan tersebut terwujud, teman-teman ya. Jadi diskusi tentang potensi perputaran ETF XRP. Sementara itu, setelah peluncuran beberapa ETF berbasis spot Bitcoin pada bulan Januari, terhadap diskusi mengenai prospek produk serupa yang diluncurkan untuk SRP, diskusi ini meningkatkan baru-baru ini setelah CEO Ripple Brent Garlinghouse ya mengatakan potensi peluncuran beberapa ETF berbasis saat pada berbagai token termasuk SRP tidak dapat dihindari ya. Jadi semakin ramai nih. Nah, apakah SRP ini akan mengalami ledakan harga? Ingat, SRP ini ada beberapa tujuan ya, ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah SRP ini akan digunakan ya sebagai sistematis ranah ya pembayaran lintas batas, yang dimana di sini sektor perbankan ketika itu semua sudah ter-approval, maka mereka berkewajiban untuk mengadopsi yang namanya SRP. Mereka harus membeli SRP sebagai alat sarana transaksi lintas batasnya. Ini menarik yang pertama. Yang kedua, di mana ada ETF SRP, ya kan? Yang notabene ketika ini memang benar-benar ter-approval, BlackRock ini mengajukan, tidak menutup kemungkinan seperti Fidelity, ARK21 dan banyak lagi perusahaan besar yang mengajukan Bitcoin ETF juga akan ikut serta mengajukan SRP ETF, dan di sini akan berdampak yang cukup positif ya bagi harga SRP itu sendiri gitu teman-teman ya. Jadi ada beberapa faktor sih yang bisa membawa ledakan harga untuk SRP, yang dimana ya tentunya pembakaran juga harus disertai, dan semoga saja teman-teman meskipun nggak bisa langsung membakar 40 miliar token SRP, setidaknya setiap bulan maulah untuk membakar 1 miliar XRP yang dirilis dari wallet escrow tersebut gitu teman-teman, harapannya loh ya. Jadi ya mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang SRP, semoga saja ini bisa sedikit membantu. Tetap disclaimer ya teman-teman ya, karena ini bisa terjadi, bisa tidak juga, bisa terjadi besok atau bisa terjadi tahun depan ya, hanya waktu yang bisa menjawab. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.